MotoGP selalu dikenal sebagai ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Tempat di mana kecepatan ekstrim bertemu dengan keberanian tanpa batas. Setiap pembalap di lintasan memiliki satu tujuan, menjadi yang tercepat. Namun di balik semua itu, ada sekelompok pembalap yang dikenal bukan hanya karena cepat, tapi juga karena gaya balap mereka yang agresif, berani, bahkan berbahaya. Mereka adalah para petarung yang rela menyalip di celah sempit, mengerem di detik terakhir, dan memaksa motornya hingga batas kemampuan manusia. Kadang, keberanian mereka mengundang pujian, tapi tak jarang pula, tindakan mereka memicu kontroversi besar, bahkan bencana di lintasan. Berikut adalah 5 pembalap paling agresif dan berbahaya dalam sejarah MotoGP. Mereka yang berani menantang logika demi satu hal, kemenangan. Tidak ada nama yang lebih identik dengan kata agresif dalam era MotoGP modern selain Marc Marquez. Sejak debutnya di tahun 2013 bersama Repsol Honda, Marquez langsung mengubah wajah MotoGP. Ia membawa gaya balap yang benar-benar baru, cepat, brutal, dan tanpa kompromi. Marquez dikenal sering menyalip di area yang bahkan dianggap tidak mungkin. Ia mampu mengendalikan motor di sudut miring ekstrim hingga 65 derajat. Dan entah bagaimana selalu berhasil menahan agar tidak jatuh. Salah satu hal yang membuatnya unik adalah kemampuannya menyelamatkan motor dari jatuh dengan refleks luar biasa. Sesuatu yang jarang dimiliki pembalap lain. Namun di balik keajaiban itu, Marquez juga menuai banyak kritik. Duel panasnya dengan Valentino Rossi pada tahun 2015 meninggalkan luka mendalam dalam sejarah MotoGP. Banyak yang menuduh Marquez bermain kotor, memicu tensi yang bahkan berlanjut hingga ke penonton. Tetap saja, dengan 9 gelar dunia dan puluhan kemenangan spektakuler, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Marc Marquez adalah definisi sejati dari agresivitas yang mematikan. Nama Marco Simoncelli selalu membuat para penggemar MotoGP teringat pada satu hal: keberanian tanpa batas. Pembalap berambut keribo asal Italia ini bukan hanya cepat, tapi juga memiliki gaya balap yang penuh emosi. Ia tidak takut berduel dengan siapapun, bahkan dengan legenda seperti Jorge Lorenzo atau Dani Pedrosa. Simoncelli sering menjadi pusat kontroversi karena gaya menyalipnya yang terlalu beresiko. Salah satu insiden yang paling diingat terjadi di GP Le Mans 2011, ketika ia melakukan manuver keras terhadap Dani Pedrosa, hingga menyebabkan sang lawan terjatuh dan cedera. Meski banyak dikritik, Simoncelli tak pernah berubah. Ia percaya bahwa menjadi pembalap sejati berarti menyerang sampai garis finish, apapun resikonya. Tragisnya, nyali luar biasa itu harus berakhir di Sepang Malaysia 2011, ketika ia mengalami kecelakaan fatal di lap kedua. Dunia MotoGP kehilangan salah satu karakter paling berani yang pernah ada. Namun hingga kini, nama Simoncelli masih disebut dengan rasa hormat. Ia bukan hanya pembalap agresif, ia adalah simbol semangat dan keberanian sejati di dunia balap motor. Julukan The Maniac menggambarkan sosok Andrea Iannone dengan sempurna. Sejak awal karirnya, pembalap Italia ini dikenal dengan gaya balap brutal, menyalip dengan agresif, mengerem terlambat, dan tak ragu mengambil resiko yang bisa menghancurkan dirinya sendiri atau lawannya. Salah satu momen paling diingat adalah MotoGP Argentina 2016. Dalam posisi yang sangat baik untuk meraih podium, Iannone mencoba menyalip rekan setimnya sendiri, Andrea Dovizioso, di tikungan terakhir. Hasilnya fatal. Keduanya jatuh dan gagal finish. Ducati rugi besar dan Iannone pun dihujani kritik. Namun begitulah Iannone,
sulit diatur, tapi selalu menghibur. Dalam setiap balapan, ia seperti hidup di antara dua batas kemenangan dan kehancuran. Sayangnya, karir di MotoGP harus berhenti setelah kasus doping pada tahun 2019 yang membuatnya terkena larangan balapan selama beberapa tahun. Walau begitu, bagi para penggemar sejati MotoGP, Iannone tetap diingat sebagai sosok gila yang membuat setiap balapan terasa lebih hidup dan menegangkan. Sebelum MotoGP mengenal istilah real slide control, Gary McCoy sudah melakukannya dengan gaya ekstrim. Pembalap asal Australia ini dikenal karena teknik balapnya yang tak biasa. Ia menggeser ban belakang di setiap tikungan, seolah sedang drifting di atas lintasan balap. Pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, McCoy menjadi bintang di tim Yamaha 500cc. Meski tidak pernah menjadi juara dunia, ia adalah salah satu pembalap paling menghibur di lintasan. Penonton selalu menunggu aksinya. Setiap tikungan menjadi pertunjukan berbahaya antara kecepatan, kontrol, dan resiko jatuh yang sangat tinggi. Gaya slidingnya membuat McCoy mendapat banyak penggemar, bahkan di luar Australia. Ia bukan pembalap paling konsisten, tapi mungkin salah satu yang paling berani. Ia membuktikan bahwa keindahan MotoGP tidak selalu tentang kemenangan, melainkan juga tentang keberanian untuk tampil berbeda. Tony Elias mungkin tidak setenar Rossi atau Marquez, tapi di mata penggemar sejati, ia adalah pembalap yang pantas dihormati karena semangat juangnya. Elias terkenal dengan gaya balap yang agresif, terutama dalam duel 1 lawan 1. Ia sering menyalip di ruang yang sempit, mengambil resiko besar untuk mengejar posisi, dan tidak pernah menyerah sampai bendera finish dikibarkan. Kemenangan paling bersejarah dalam karirnya terjadi di GP Estoril 2006. Saat itu, Elias secara mengejutkan mengalahkan Valentino Rossi dengan selisih waktu hanya 0,002 detik. Salah satu finish paling ketat dalam sejarah MotoGP. Meski tidak pernah menjadi juara dunia di kelas utama, kemenangan itu cukup untuk menjadikannya legenda kecil di hati para penggemar. Elias adalah contoh pembalap yang mungkin tidak punya motor terbaik, tapi punya semangat juang yang besar, bahkan terlalu besar, hingga sering membuatnya terseret ke duel-duel berbahaya di lintasan. Kelima pembalap ini, Marc Marquez, Marco Simoncelli, Andrea Iannone, Gary McCoy, dan Tony Elias, punya satu kesamaan. Mereka semua berani mengambil resiko besar demi satu kemenangan. Gaya balap agresif mereka membawa warna tersendiri dalam dunia MotoGP. Tapi di balik semua ketegangan dan aksi spektakuler, ada harga yang harus dibayar. Cedera, konflik, bahkan kehilangan nyawa. Namun tanpa mereka, MotoGP takkan pernah seberani dan sehidup ini. Mereka bukan hanya pembalap, mereka adalah simbol dari semangat never back down, yang membuat balapan ini dicintai jutaan orang di seluruh dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa pembalap paling agresif menurutmu? Apakah agresivitas itu keunggulan, atau justru awal dari kehancuran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik tombol like dan subscribe untuk cerita MotoGP seru lainnya.